Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bi'idnihi qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allah bari'uka alladzi bika ya musaffa Hasana wa hadana. Segenap para orang tua, para guru, para sesepuh, wabil khusus keluarga besar Abadayat dan Umi Nur, Bapak Muhammad Ali, Ustaz Hasan, dan seluruh orang tua kita yang ada di sini, guru-guru kita semua, Mang Noh, Bapak Haji Abdul Rahim, Mang Santa, itu juga Mang Wahim, Mang Ending, dan semua kaum bapak yang ada di sini. Tak terlupa pula para umi-umi kita, umi itu, umi kita semua yang ada di sini, dan semua kaum ibu serta anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, amin, sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan istiqamah di jalannya. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa la kulli niyatin salihah wa kama nawa salafuna salih bisiril Fatihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah hujan yang begitu lebat 2 hari ini, sangat luar biasa hujan yang turun di malam hari. Sampai tadi waktu sholat isya masih turun hujan dengan lebatnya. Alhamdulillah, sampai jamaah masjid juga luar biasa tadi, penuhnya masjid ya. Alhamdulillah. 20 Alhamdulillah. Hujan memang satu yang menjadi uzur juga untuk sholat jamaah, boleh tidak datang ke masjid. Tapi jangan dibully-bully ya. Apa namanya? Ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di majelis ini. Ini perlu perjuangan bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai ke tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal ar-rizqu maksumun. Ar-rizq, rizki itu maksum. Apa artinya? Sudah ditentukan. Rizki kita semua ini sudah ditentukan. Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali sudah ditentukan oleh Allah, yaitu rizkinya. Rizki dia mulai lahir sampai meninggal sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz.
Rizki kita semua ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir gak dapat rizki. Jangan khawatir gak dapat duit. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kalah keimanan kita, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan para hewan. Tahu burung? Burung itu keluar dari sangkarnya, iya kan? Apa bahasa burung kalau yang kita buat? Yang alami apa namanya? Sayang. Nah, sayang disayang ya. Keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Ya enggak? Manuk, burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar. Tapi dia pulang nanti sore ke sangkarnya lagi sudah dalam keadaan kenyang. Bahkan dia bawa di mulutnya itu makanan untuk bayinya yang ada di rumah. Di rumahnya, di sarangnya. Masa keimanan kita kalah sama burung? Burung bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun sama bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ikhtiar. Jalankan ikhtiar, insyaallah Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak terduga-duga bahkan. Betul. Apalagi yang mikirin kita sudah ada. Kita punya RT, punya RW, punya lurah, camat, bupati, ya, sampai kepada menteri, presiden. Orang Indonesia punya presiden yang mikirin rakyatnya. Mikirin kan? Tanya. Iya, mudah-mudahan lah. Tugas mereka memang memikirkan rakyat. Betul. Kalau ada yang tak makan di antara rakyat, siapa yang bertanggung jawab? Para pemimpin. Kita ini sudah ada yang mikirin, ya. Ahlan. Nah, itu yang mikirin datang sudah. Bapak RT kita, subhanallah, presidennya Cinangning, ya. Ahlan bisahlan. Jangan kalah sama cicak, cak-cak. Nah, cak-cak boga RT tuh. Tak punya. Ya. Cicak itu tidak punya RT, tapi aman aja hidupnya, benar. Waktunya makan, waktunya keluar. Ini RT-nya cicak sama RT kita. RT-nya kita ya, masya Allah. Mudah-mudahan Pak RT panjang umur, sehat walafiat. Amin ya Rabbal. Nyampe sini hujan-hujan di motoran, subhanallah ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata mengali 2 periode. Ya kalau gini solehnya biar RT seumur hidup juga boleh ya. Baik, kita lanjutkan. Cicak gak punya RT, gak punya lurah, gak punya presiden, dia tenang hidup. Lah kita yang sudah punya RT, punya yang ngurusin ya. Kenapa kita harus bingung? Lebih daripada itu semua, kita punya Allah Subhanahu. Ini yang harus kita besarkan dalam hati kita. Jangan kita khawatir terhadap rezeki kita. Kita tidak mungkin mati kecuali rezeki kita sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sering cerita ya. Orang naik pesawat, di dalam catatan Allah, di Laul Mahfudnya Allah, dia diberikan oleh Allah selama hidupnya harus makan 70 ton beras. Dari lahir sampai mati 70 ton beras. Naik pesawat dia. Pesawatnya nabrak Gunung Salak. Pernah kan?
Salah ditabrak ya. Sama siapa dulu? Sukhoi ya. Pesawat Sukhoi dari Rusia. Pemerintah Rusia itu sempat protes sama pemerintah Indonesia. Kenapa tidak diberitakan kepada kami bahwasannya di Indonesia ada salak segede gunung? Ini dia di bawah Haji Rohim salaknya ya. Dia naik pesawat, nabrak. Begitu nabrak, seluruh penumpang daripada pesawat meninggal dunia, mati semua. Tinggal satu orang ini belum. Satu orang ini gak mati. Kenapa gak mati? Dalam catatan malaikat, dia belum menyelesaikan makan berasnya yang 70 ton. Masih ada 1 kilo lagi yang belum dia makan. Dalam catatan malaikat masih dia harus makan 1 kilo lagi, baru dia mati. Sekilo. Dirawat di rumah sakit, koma dia ya. Cuma makan infus, minum infus, tidak makan beras. Seminggu koma. Seminggu masih hidup dia. Habis gitu di hari ke-8 mulai makan bubur. Bubur beras sedikit. Makannya karena sakit sedikit. Cuma 2 on. 2 hari 2 on, sehari 1 on. Nah. Seminggu kemudian kuota berasnya dia sudah habis 1/2 kilo dalam seminggu karena sedikit dibantu infus masih. Keluar dia di rumahnya, jatah berasnya berapa? 1/2 kilo lagi. 1/2 kilo. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya, mulai makan berat, makan nasi karena ketemu keluarga seneng. Kata orang Sunda mamayu ya. Mamayu makan enak dia. 1/4 kilo sehari habis dia sendiri. Besoknya kurang 1/4 lagi. Setelah dia makan 1/4, maka di hari ke-20 dia meninggal. Walaupun dia sudah menabrak gunung, naik pesawat, harapan hidupnya mungkin sedikit, tapi karena di catatannya Allah belum dia meninggal tidak? Tidak. Jadi jangan khawatir dengan rezeki kita. Rezeki kita tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar. Jadi kalau mau usaha aja, bismillah. Jangan jangan ribet. Kadang udah usaha, ada orang usaha yang usahanya sama kita, kurang aja, haram jadah, saingan, ngeluh. Ya walaupun kalau kita lihat saudara-saudara kita usahanya sama kita, kalau bisa ya dihindari. Kalau bisa dihindari, kenapa? Biar tidak terjadi salah paham semacam itu. Tapi kalau kita yang punya usaha, ada orang usaha yang sama kita, yang kita sudah tahu ilmunya, ya biarin aja. Usaha rezeki itu masing-masing. Kita lihat di pasar, ya enggak? Yang jual beras, ini jual beras, sampingnya jual beras, depannya jual beras. Benar? Rizki ada yang ngatur. Ada kalanya beli di kita, mungkin yang jual karena kita jual beras, ada yang di tetangga kios kita, ya enggak? Masing-masing Allah gerakkan rizkinya. Siapa yang menggerakkan hati pembeli untuk nyampe ke penjual? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Semua itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ana ala dhunni abdi bi.
Aku ini tergantung daripada prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah dapat, pasti dapat. Ada satu kisah, ada seorang pedagang di kota Hadramut, Yaman. Ditarik. Pedagang ini di kota Hadramut. Dia mau jualan, dia mau jualan, cari-cari kios di pasar penuh, nggak dapat. Sampai ke pinggir-pinggir pasar juga penuh. Akhirnya di gang-gang dekat pasar juga penuh. Dapat di gang buntu akhirnya. Di jauhnya jualan tapi jauh dari pasar. Gang buntu lagi, jarang orang yang lewat ke sana. Akhirnya karena ada tempat, dia yakin aja, bismillah saya jualan di sini. Mungkin beberapa hari dia jualan, ada satu orang yang nyeletuk begini, bilang sama orang itu yang dagang tadi, ya kalau bahasa kita lapak, kenapa bapak jualan di sini? Ini kan jalan buntu, sedikit orang yang yang lewat ke sini, yang tahu jalan ini. Apa jawaban orang ini? Perhatikan baik-baik. Dari orang yang punya keimanan yang keluar dari mulutnya mulai. Apa kata dia? Malaikat maut bisa nyampe gak ke sini? Kalau malaikat maut aja bisa nyampe ke sini, bagaimana malaikat rezeki gak nyampe ke sini? Subhanallah. Ya begini ini harus kita contoh. Jangan ribet. Kalau kita yakin sama Allah 100%, Allah akan kasih kita 100%. Tapi kalau kita yakin sama Allah 75%, Allah kasih 50%, ya kasih 50%, 50-50 ya. Apalagi kurang daripada itu. Jadi jangan berprasangka kalau saya begini tidak dapat duit, kalau saya begini nggak dapat duit. Yang ngasih duit itu bukan bos kita, bukan pekerjaan kita, tapi Allah Subhanahu. Jalani saja hidup ini. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tapi rizki dari mana saja. Insya meyakini pekerjaan kita mendatangkan uang, itu tidak boleh. Musyrik. Meyakini nih kerjaan saya dapat duit dari sini pasti. Tidak boleh. Allah. Hati-hati. Keinginan kita keimanan kita harus kita dasarkan, harus kita tetapkan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kasih kita rizki? Jawab yang jujur, siapa yang kasih kita rizki? Siapa yang kasih kita makan? Siapa yang kasih kita minum? Siapa yang bisa mengkayakan kita? Siapa pula yang bisa memiskinkan kita? Siapa yang bikin kita berlebihan? Siapa yang bikin kita kekurangan? Siapa yang akan memberikan kecukupan kepada kita? Allah Subhanahu. Jangan bergeser hal ini dari dalam hati kita. Insya Allah. Kita lahir gak bawa duit, mati pun gak bawa duit. Betul? Kita lahir gak pakai baju, meninggal pun cuma dibungkus sama kain, ya. Diinjak-injak di bawah tanah. Subhanallah. Jadi ulah liar-liar teuing urusan dunia. Terus biasa wae. Insya jangan pusing-pusing urusan dunia, jalanin aja hidup. Orang yang kaya itu belum tentu bahagia. Betul? Duitnya banyak, mobilnya bagus, mentereng, rumahnya indah. Apa jaminan dia bahagia? Belum tentu. Rumahnya bagus, mobilnya bagus. Anaknya borsal. Anaknya apa? Tukang maksiat.
main judi, minum-minuman, tiap hari bikin masalah sama orang tuanya. Walaupun rumahnya bagus, mobilnya indah, mobilnya bagus, senang hidupnya? Tidak. Rumahnya bagus, anaknya soleh, terpelajar, tapi sakit-sakitan. Bahagia? Iya enggak? Rumahnya bagus, hartanya banyak, makan daging kolesterol tidak boleh sama dokter. Makan sayur asam urat makan yang manis, diabetes, kencing manis tidak boleh. Yang asin pun tidak boleh. Naik darah, penyakitnya komplikasi, darah tinggi, darah kental gitu ya. Sekaligus darah rendah. Allah. Akhirnya coba boleh makan apa? Nasi doang. Kadang nasi putih gak boleh sudah. Ganti nasi apa? Sekarang ada nasi hitam. Oh macam-macam. Kalau dulu nasi jagung. Allah. Nasi merah. Coba. Nikmat gak? Nikmatan mana kita dengan hidup sederhana, duit seadanya, yang kita bisa beli cuma nasi sama ikan asin sama sambel, nasinya anget-anget. Nikmat gak? Nikmat. Daripada punya duit semiliar, kerjaannya setiap minggu cuci darah 2 kali di rumah sakit. Banyak duit mana? Kita dengan nasi anget-anget, ikan teri atau ikan asin pakai sambal, Allah, tambah 3 kali. Mertua lewat pun tidak dilirik kayaknya. Subhanallah. Betul? Kadang kita gak ingat yang kayak gini. Kadang kita tidak sadar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat. Kalau kita pernah merasakan susah itu, kita akan merasa nikmat ketika kita mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Habib cuma bisa ngomongnya doang misalkan. Anak dulu pesantren itu kalau kita terlambat makan, namanya makan bareng-bareng, atau kita lagi males, anak itu tidak biasa sarapan langsung nasi dari kecil. Tanya Umi kalau udah percaya. Langsung nasi itu gak bisa pagi. Jadi agak siang baru makan. Jadi jarang makan nasi. Padahal nasi itu 6:30 sudah keluar di pesantren. Jadi jarang makan nasi di pesantren. Nanti jam 10 kalau masih ada di termos itu, jadi setiap kamar itu sudah dikasih termos sama lauknya. Ya, untung-untungan kadang dapat, kadang sisa nasinya, kadang tidak ada nasinya. Kalau ada, pernah dari laparnya karena malam nggak sempat makan juga, cuma makan nasi sama garam, sering. Kita rasakan hal itu. Kan nasi sama apa? Kerupuk doang misalkan. Ya, mungkin kalau sekarang sudah repot memakan nasi sama garam doang ya. Tapi masa-masa itu kita nikmati yang demikian. Subhanallah. Hal-hal yang demikian bisa menguatkan diri kita. Jadi ketika kita sedang mendapatkan kesempitan dari Allah, kita akan ingat masa kelapangan kita. Ketika kita lapar, kita akan ingat masa kenyang kita. Gak selamanya kelaparan, betul? Kita pernah merasakan kenyang. Makanya ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh malaikat untuk semua pasir yang ada di Jazirah Arab untuk dijadikan emas. Semua pasir mau dijadikan emas. Malaikat minta izin, ya Rasulullah, kalau kau izinkan aku akan rubah pasir ini semua
menjadi emas. Ayo kalau kira-kira kita yang jadi Rasulullah, wah ayo cepatkan, gaskan. Kata orang Jawa ketno, cepat jadikan emas, betul? Deal or no deal? Deal. Ya. Tapi apa jawab Rasulullah? Jangan malaikat, jangan. Aku lebih memilih sehari kenyang dan sehari lapar, sehari makan dan sehari puasa. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau ngangkat tangannya pasti langsung dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan sedikit pun. Betul? Nabi Muhammad kalau ngangkat tangan, ya Allah, pasti turun apa yang diminta, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi buktinya beliau pernah mengikat perutnya dengan apa? Dengan batu. Ketika sholat ruku, Rasulullah terdengar seperti tulang yang ketemu tulang, kretek. Sahabat bingung di belakang, sakit apa? Paduka, sakit apa Rasulullah? Sampai tidak husuk sholatnya daripada sahabat yang dengar suara itu. Takut Rasulullah sedang sakit parah. Suara gemeretek kayak tulang ketemu. Sampai salah seorang sahabat selesai sholat tanya, ya Rasulullah, kami dengar suara yang aneh, seperti tulang bertemu dengan tulang ketika sholat tadi. Apakah kau sedang sakit wahai Rasulullah? Kenapa ketika kau sakit tidak berkata kepada kami? Akankah kami tidak membantumu ketika kau sakit? Tidak akan merawatmu ketika kau sakit? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Aku dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Aku gak sakit, kata Rasulullah. Lalu suara apa yang kami dengar ya Rasulullah, yang mengkhawatirkan hati kami? Apa jawab Rasulullah? Tidak ada suara. Sungguh kami dengar Rasulullah, kami kepingin tahu suara dari mana itu. Karena sahabat memaksa, akhirnya Rasulullah mengangkat daripada gamisnya, ditunjukkan perut yang mulia. Ketika dibuka perutnya, semua sahabat nangis lihat Rasulullah. Apa yang mereka lihat? Rasulullah mengikat perutnya dengan batu untuk menahan lapar. Subhanallah. Semiskin-miskinnya kita, kayaknya kita tidak pernah ngikat perut kita dikasih batu nahan lapar. Betul? Rasulullah itu kadang dapurnya gak ngepul 3 hari, kadang seminggu. Seringkali pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, wahai istriku, ada apa di rumah? Aku belum makan dari pagi hari. Datang ke rumahnya, tanya sama istrinya, ada apa sekarang? Dijawab oleh istrinya Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, yang kita punya sekarang cuma khol, cuka. Cuka. Apa bahasa Sundanya cuka, Ustaz? Cuka. Yang kita punya cuma cuka. Apa kata Rasulullah? Makanan yang paling enak, lauk yang paling enak, cuka. Padahal apa? Itu hanya untuk menguatkan hati istrinya. Akhirnya makan sama cuka. Ayo kita pernah makan sama cuka? Iya, bikin asinan, bikin acar, tapi bukan karena darurat. Betul. Ya lain ceritanya kalau cuka masuk ke soto, masuk ke bakso ya. Ini gak ada apa-apa, yang dimakan cuma
Dalam riwayat yang lain, suatu waktu yang lain pulang Rasulullah dalam keadaan lapar, tanya sama istrinya, wahai istriku, aku lapar, ada makanan apa di rumah? Jawab istrinya, ya Rasulullah, sungguh sudah tidak ada lagi makanan di dapur, di rumah tidak ada makanan lagi. Apa jawab Rasulullah? Kalau begitu aku puasa saja. Subhan. Dari Nabi yang begini mulia, akhirnya kita terdidik untuk menjadi manusia yang mulia. Betul? Coba bayangkan kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu lapar, begitu dapur gak ada apa-apa, ya Allah, nasi biryani, ya Allah, turun nasi biryani, ya Allah, gulai sate gulai, ya Allah, turun gak? Turun. Tapi Rasulullah gak minta begitu. Kenapa? Ya kalau Rasulullah doa pasti turun sate gulai, ya Allah, turun sate gulai, ya Allah, rawon turun. Lah model-model kita kalau doa, ya Allah, sate gulai sampai gila gak turun. Nanti gila semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Karena beliau memberi contoh bagi kita. Subhanallah. Rizki sekali lagi sudah ada yang enggak. Begitu juga aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengsandarkan semua hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka kepada Allah bukan artian tidak terlepas dari masalah. Semua manusia terlepas dari masalah. Tidak ada satupun manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin tinggi ujiannya. Kadang sudah soleh, sudah mengharapkan semuanya kepada Allah, ujiannya datang dari istrinya. Kadang ujiannya datang dari anaknya. Kadang yang gak sabar daripada orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu cerita, Habib Ja'far bin Syekhon di Pasuruan. Beliau itu diberikan oleh Allah ujian. Beliau ini kakeknya Habib Taufik Asgaf, yang kita sering dengar di radio-radio. Habib Taufik Asgaf Pasuruan, kakeknya ini Habib Ja'far Syekhon, terkenal wali besar. Beliau itu di lehernya itu ada benjolan besar. Ya kalau sekarang bahasanya mungkin kanker lah. Seperti gondok tapi luar biasa, terlihat sangat menyakitkan. Itu bertahun-tahun. Padahal orang banyak minta doa kepada beliau, urusan rezeki, urusan apa? Urusan sakit, sembuh. Sampai ada karena mungkin kesian ngelihat Habib Ja'far Syekhon dengan apa? Benjolan yang begitu besar itu tadi. Bahasanya begini ya, kurang lebih, Beb, kenapa Habib gak minta disembuhkan? Apa? Penyakit Habib itu yang ada di leher itu. Apa kata Habib Ja'far Syekhon? Bahasa Jawa. Opo? Apa kata Habib Ja'far? Iki dah. Diambil begini. Lepas itu apa? Benjolan itu dipegang. Iki dah kata. Ini dah kata. Ditunjukkan ini dah. Yang bikin kamu bingung ini dah. Habis dilihat begitu, sini bersih sudah diangkat gitu. Ini dah. Ditempelkan lagi. Ini yang buat Allah cinta sama saya. Subhanallah. Jadi ketika kita sedih itu ujian, susah pun itu ujian. Jangan sepelekan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sedih, miskin maupun kaya itu sama saja. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak penting kaya atau miskin di dunia itu tidak penting. Yang penting nanti mudah-mudahan kita kaya di akhirat. Apa itu? Ditinggal istri ujian. Ya kata Mang Ali. Insyaallah mudah-mudahan Mang Ali cepat dapat jodoh lagi.
Sebab senyumnya masih manis ya. nanti bareng sama Bance ya, nikah masal. Hamilnya Ustaz Hasan, mutinnya. Nanti pas milad atau syafaat Bang Ali sama Bance ya. Arisku maksum. Rizki itu sudah ditentukan. Tenang. Rizki, kematian termasuk jodoh sudah ditentukan Bang Ali. Jadi masih ada kesempatan Bang Ali. Yang kedua, lanjut. Ini gara-gara Bang Ali ya. Wal harisu, dan orang yang rakus, orang yang tamak. Apa Sundanya rakus? Tamak, serakah. Ya bahasa Indonesia juga serakah ya. Mahrumun, mahrum. Orang yang tamak itu mahrum. Apa? Tercegah dari kebaikan. Biasanya orang Arab bilang mahrum. Mahrum itu tercegah daripada kebaikan. Udah tidak baik hidupnya. Oh mahrum ini, bisa gila. Orang yang rakus itu, orang yang tamak itu apa? Tercegah dari kebaikan. Tidak mungkin baik hidupnya. Kenapa? Orang lain dapat kesenangan, dia bukan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan yang sama. Tapi iri. Ngelihat orang lain seneng itu, hatinya panas. Orang beli TV baru, sakit kepala dia. Tetangganya beli motor baru, kakinya mulai kram-kram, asap urat. Tetangganya renovasi rumah, dibaikin rumahnya, jantung berdebar keras. Tetangganya punya mobil baru, sakit jantung dia ya. Tetangganya kawin lagi, mati dia. Subhanallah. Jadi tidak seneng ngelihat orang seneng. Yang betul itu lihat orang sukses itu doakan. Mudah-mudahan kesuksesanmu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan doakan saya biar sukses kayak kamu. Gitu. Lihat orang naik haji gitu kan doanya. Alhamdulillah engkau bisa naik haji, doakan saya juga nyusul bisa naik haji. Jangan ribet sama rizki yang Allah sudah berikan kepada orang lain. Syukuri yang kita punya, doakan orang lain agar berkah rizkinya. Insya Allah Allah akan berikan juga yang sama kepada kita. Jadi orang yang rakus itu tercegah dari kebaikan, tidak mungkin baik hidupnya. Kenapa? Tidak ada yang akan merasa cukup dengan kehidupan dunia ini. Tidak mungkin cukup. Kata Rasulullah, kalau seandainya manusia ini dikasih satu lembah, apa lembah itu? Madu. Apa Sundanya lembah? Ya, tahu gunung. Gunung gampangnya gini, gunung di bawah gunung tuh yang cegok, ya. Kalau itu semua diisi emas, dikasihkan kepada seseorang, pasti dia akan minta 2 lembah. Dikasih 1 lembah pasti minta 2 lembah. Punya 1 rumah pasti pingin 2 rumah. Punya 1 mobil pingin kebeli mobil lagi. Itu manusia. Emasnya sudah ada di cincin jari kanannya, jari kiri pun iri pingin dibagiin juga. Nanti gelang kalung terus sampai lehernya ya. Begitu tidak mungkin puas masih. Itulah manusia. Jadi orang yang rakus itu tidak mungkin baik hidupnya.
tercegah dari kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hasadu, dan orang yang hasad, orang yang hasud. Tahu hasud? Hasud itu gak suka orang lain dapat kesenangan. Apa Sundanya? Julid. Nah, Sundanya julid. Lihat orang seneng, nggak seneng dia. Tadi itu ya. Sakit. Setiap orang dapat seneng, tetangganya dapat seneng, dia aja sakit. Rugi gak? Rugi, ngapain? Orang seneng kita malah sakit. Orang yang hasud itu magmum. Nih, orang yang hasud itu magmum, hidupnya akan selalu sumpek, galau terus, sumpek, gak tahu barat, gak tahu timur, gak nemu barat, gak nemu timur, dia sumpek aja. Orang yang hasud itu orang yang julid pasti sumpek hidupnya, kesini liar, kaditu liar. Lihat sana orang seneng dia liar, ke sana liar, pulang ke rumah geblang, sakit jantung lain. Sumpah hidupnya, tidak mungkin nemu seneng. Orang yang hasud, orang yang julid ini tadi, gak mungkin nemu seneng hidupnya. Tidak ada bahagianya hidupnya. Coba perhatikan orang yang julid-julid itu, tidak mungkin seneng hidupnya. Betul? Ngomong betulnya semangat kan? Kayaknya banyak kasus ini. Yang terakhir, nih perhatikan dulu yang terakhir. Wal bahilu, dan orang yang bahil. Tahu bahil? Mereka hese. Pelit. Orang yang bahil, orang yang pelit. Sundanya keren ya, mereka hese. Kayak bahasa India ya. Orang yang pelit, orang yang bahil, madmum, tercela hidupnya. Tercela. Orang yang bahil itu tercela. Orang yang pelit itu tercela. Kalau ada tamu ke rumahnya, mau motong roti atau kue yang ada di rumahnya itu kayak motong tangannya sendiri, kayak motong dagingnya sendiri. Mau matain makanan, mau potong makanan itu kayak motong tulangnya sendiri. Itu orang pelit tuh. Dari pelitnya. Padahal ketika kita sedekahkan ke orang akan datang lagi. Betul. Kita ngeluarin singkong, nanti ada orang ngasih roti. Enak gak? Enak. Coba deh kalau tidak percaya, kalau kita luar biasa sama orang, suka beri sama orang, pasti rezeki kita juga baik. Tiru Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ada temennya makan. Mau makan nih sendirian, nyari orang dulu. Ketemu orang baru diajak ke rumahnya makan bareng. Itu Nabi Ibrahim alaihis, terkenal kedermawanannya. Sampai punya sejarah Nabi Ibrahim. Diceritakan diriwayatkan bahwasannya air laut itu sebetulnya tawar. Air laut itu sebetulnya tawar kayak air sungai, Koscai Cinangmeng. Nabi Ibrahim itu ketika mau meninggal sedih, ya Allah, kalau saya meninggal, saya gak bisa lagi jamu orang-orang untuk makan. Saya gak bisa ngajak orang lagi untuk makan. Akhirnya dikasih kabar gembira sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Berkatmu wahai Ibrahim, aku akan ganti air laut itu menjadi
menjadi asin agar orang bisa mengambil garam di padanya. Orang akan memasak dengan suguhanmu, yaitu garam. Subhanallah. Sekarang kita semua masak pakai garam nggak? Pakai. Itu suguhannya Nabi Ibrahim untuk kita. Berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini masih disuguhi makan sama Nabi Ibrahim sampai sekarang. Garam. Garam jangan ngeremehin garam. Walaupun gulai, walaupun apa? Enak, dak pakai garam enak dak? Enggak enak. Kata orang Madura cia. Apa? Hambar. Piis ya, tidak ada rasanya. Subhanallah. Orang yang bakhil, dia hidupnya akan hidup tercela. Al-bahilu hala sihatihi. Orang yang bakhil ketika dia sehat. Orang yang kikir, orang yang pelit ketika dia sehat. Wasahiyu, dan dermawan hala marradihi ketika dia sakit. Bu, ini perhatikan dulu. Ketika sehat, dia pelit. Sakit, bager, dermawan. Kebalik. Kalau sakit, dia dermawan. Sieun pae, takut mati ya. Tapi apa? Ketika sehat, dia pelit. Sehari-hari pelit, minta ampun. Itu uang itu kalau mau keluarin itu pakai apa namanya, mikirnya 1000 kali. Mau keluar lagi ya. Tapi ketika sakit jadi dermawan karena sudah mau mati dia, saya belum sedekah ini. Saya belum pernah ngasih orang. Orang tua saya belum saya kasih. Saudara-saudara saya belum saya kasih. Orang-orang belum saya sedekahi, ingat begitu. Apa? Gimana keadaan orang yang begitu? Yubghiduhullah. Allah murka sama orang kayak gini. Walaupun sakitnya sudah apa? Sudah pengen berbagi dia segala macam, tapi Allah murka sama orang ini. Kunaon? Udah waktu sehat dulu. Udah mau mati baru mau bagi-bagi duit. Kurang bagus yang begitu ya. Oke, mulai dari sekarang ayo kita lihat. Apalagi kondisi sulit semacam ini, rasa sosial kita harus hidup. Harus bisa kita saling bantu membantu. Walaupun kita sesama orang susah. Misal, Ana sering contohkan, hari ini kita cuma punya beras, gak punya lauk. Tetangga kita cuma punya ikan teri, gak punya beras. Kalau saling berbagi indah gak? Tetangganya punya beras 1 kilo, yang setengah kilo dikasihin tetangganya. Yang punya teri setengahnya dikasihin yang kepada beras, yang punya beras. Akhirnya 2 keluarga hari itu makan nasi sama teri. Betul? Coba gak saling berbagi? Coba yang satu keluarga makan nasi doang, yang satu makan terinya doang. Kalau orang-orang tua kita dulu dari dekatnya hubungan tetangga sampai gak malu minjem beras. Minjem dulu berasnya. Tapi rasanya 2021 ini sudah ada yang begitu. Iya enggak? Dulu minjem beras. Mungkin Mang Ali yang tua-tua ini ngalamin. Ana cuma dengar ceritanya aja.
Jambu. Kakek Ana dulu cerita begitu, Ana dulu cerita. Tapi kayaknya masa kita sudah nggak ada kayak ini. Ya kalau ada mungkin 1 2. Dari dekatnya hubungan silaturahim, kita tidak ada sudah. Masing-masing. Makanya kata Rasulullah, al-jar qabla dar. Perhatikan tetanggamu dulu baru rumahmu. Bukan maksudnya kita akan apa? Kita abaikan tanggung jawab kita di rumah, bukan. Tidak pantas kalau kita makan tetangga kita sampai kelaparan atau mati kelaparan, tidak pantas. Sampai kata Rasulullah, sangat indah ajaran Rasulullah. Idza tabahta maratatan fa'aksir ma'aha. Kalau kau masak kuah, masakan yang enak lah, ada kuahnya. Fa'aksir ma'aha, banyakkan airnya, banyakkan kuahnya. Kenapa begitu? Walaupun dagingnya mungkin sedikit, 1/4 kilo, cuma 2 on, tapi banyakin airnya. Untuk apa? Fata'ahad jironaka. Lihat, perhatikan tetangga-tetanggamu. Gak pantas kita makan enak, tetangga kita makannya keringan, cuma nasi doang sama kerupuk. Bau enaknya nyampe ke tetangga kita, kecium sama tetangga kita. Sedepe kata orang Jawa ya. Enaknya, wanginya, tapi tidak dikasih, cuma nyium doang. Dosa yang begitu. Baik, sekali lagi rasa sosial kita, rasa kita untuk memperhatikan tetangga kita, orang-orang yang membutuhkan di antara kita harus kita besarkan dalam hati kita. Insya Allah. Al-bahilu ya'isu fid dunya aisatal fuqara. Terakhir ini perhatikan Bu. Apa yang dituliskan di sini? Orang yang bakhil itu ya'isu, hidupnya fid dunya, di dalam dunia ini, aisatul fuqara, hidupnya seperti orang miskin, hidupnya seperti fakir miskin. Orang bakhil itu, orang yang pelit itu, walaupun dia kaya, banyak uangnya, tapi jangankan kepada orang lain, terhadap dirinya sendiri dan keluarganya aja dia akan pelit. Hidupnya seperti hidupnya orang miskin, makan ditaker. Nyaah, kalau saya makan daging sering-sering nanti saya jatuh miskin. Itu orang pelit. Padahal duitnya banyak. Duitnya cuma disimpan di di banknya, di berangkasnya, buat makan aja susah. Hidupnya seperti hidupnya orang miskin. Wa yuhasabu fil akhirah, dan dia akan dihisab nanti di akhirat. Dia akan diperhitungkan semua kehidupannya di akhirat. Hisabal agniya, hisabnya orang kaya, rugi dia. Padahal di akhirat nanti dihitung jadi orang kaya. Setiap 1 rupiah dari uangnya dipertanggungjawabkan, tapi tidak dinikmati di dunia. Dihitung semua sama Allah. Kamu punya uang sekian triliun, sekian miliar, tapi yang dimakan cuma 20 juta paling. Padahal yang diperhitungkan sama Allah yang triliunan itu tadi. Makanya kalau punya duit banyak, masjid masih membutuhkan dana sumbang. Iya enggak? Sian orang tua kita, Bang Noh, Mas Abdurrahman, ya, tiap hari pepanasan. Yang punya duit, yang punya ilmu, sumbangkan ilmunya.
hartanya, ada majelis, ada madrasah, ada orang-orang miskin, sumbang. Mumpung belum mati. Betul? Dan itu semua yang akan kita bawa ke dalam kubur kita, bukan harta kita. 1 rupiah pun tidak akan masuk ke dalam kubur kita. Betul? Jadikan harta kita menemani kita di dalam kubur kita. Bagaimana caranya? Tuker dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Titipkan agar nyampe harta kita ke kubur kita, titipkan sama anak yatim, titipkan kepada majelis taklim, titipkan kepada masjidnya Allah, titipkan kepada madrasah-madrasahnya Rasulullah, titipkan kepada fakir miskin. Itu semua nanti akan dibawa ke kubur kita. Tapi yang disimpan di bank, yang jadi rumah, yang jadi harta benda yang kececeran, semuanya mungkin hanya akan menjadi rebutan daripada anak cucu kita, ahli waris kita. Betul? Iya, kalau ahli warisnya ingat sama orang tuanya. Ini boro-boro ngedoain gadang. Rame-rame rebutan warisan, ya. Rame-rame rebutan warisan, boro-boro ngangkat tangannya, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lupa kadang kalau sudah dapat duit sama orang tuanya, betul? Malam hari ini alhamdulillah salah satu kerabat kita, teman kita udah yang jual martabak di depan ingin didoakan oleh kita. Beliau menyumbang makanan agar nanti bisa dinikmati oleh kita untuk orang-orang tuanya yang telah mendahului beliau, mendahului kita. Hallnya yang ketiga tahun, yaitu beberapa nama yang ada di sini, yaitu untuk almarhumah Desmiwati binti Burhan, begitu juga Bapak Muhammad Ratius bin Abdullah, Suryanto bin Selamat Yasir, satu nama lagi dari DWA. Nilma binti Bahar Kaliraju. Mudah-mudahan semua almarhum dan almarhumah ini diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah di sisinya dengan tempat yang sebaik-baiknya. Allah berikan kebaikan di sisinya. Allah senantiasa jaga beliau-beliau ini dalam kasih sayangnya, dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan aulia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa la kulli niyatin salihah wa kama wa salafna salih bisiril Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur, amin. Sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diampuni salah dan dosanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan semua kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dosa orang tua kita diampunkan oleh Allah, dosa istri atau suami kita diampunkan oleh Allah, dosa anak keturunan kita sampai yaumil kiamah diampunkan oleh Allah, dosa orang yang punya tanggungan kepada kita dan kita punya tanggungan kepadanya, semua yang mencintai kita dan kita mencintainya, semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua daripada kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa menjadi qurratul ayun, yaitu menggembira hati kedua orang tuanya, kebanggaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberkahi oleh aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati-hati mereka dibersihkan dengan Al-Qur'an, jalan pikiran mereka sesuai dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah wa kama nawa salafna salih bisiril Fatihah. Mohon maaf atas
atas panjangnya materi pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ahlul kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.